Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas. Jumpa lagi dengan Adik Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi perhotelan dan pariwisata. Kali ini saya ngajak murid saya, cantik sekali ya. Ini baru ke sekolahan karena PKL dia di industri. Saya super perkenalan sendiri kepada rekan-rekan saya semua. Tolong perkenalkan ke teman-teman saya semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Windra Kaloring Kesya. Saya bersekolah di SMK Cipta Karya dan saya PKL di Hotel JW Marriott. Oke, saudara, ini sekarang PKL di kelas 12, saudara. Jadi ini sedang PKL, tapi karena sekolah lagi perlu murid untuk didata, jadi mumpung dia pulang ke sekolahan, akan saya cari tahu atau ngajak ngobrol-ngobrol pengalaman selama dia PKL. Indra, kamu udah berapa bulan ini PKL di Hotel Bintang 5 ya? Di Marriott. Kurang lebih udah 3 bulan sih, Pak. Udah 3 bulan. Ya. Kan rentan waktunya sampai Desember ya? Januari awal. Oh, Januari awal. Jadi masih ada 2,5 bulan lagi. Cerita dong sama teman-teman pengalaman di hotel, mulai dari mana kamu masuk sampai posisi sekarang. Waktu pertama kali aku PKL magang. Ngadep ke sana. Pertama kali itu aku dikasih waktu awal masuk ya 2 hari itu orientasi buat mengenal dalam isi hotelnya ada apa aja. Terus setelah 2 hari itu aku langsung incas di laundry. Di laundry tuh hari pertama aku belajar stripping ya kurang lebih 10 kamar lebih lah. Oh, stripping ke kamar-kamar gitu? Iya, dari kamar ke kamar. Dan aku sering juga ketemu tamu. Oh gitu. Nah, di laundry itu diajak boleh ke kamar gitu, ambil stripping itu? Biasanya Pak, kalau tamu di itu dia udah naro di bag kan. Akan ada laundry bag. Biasanya tuh dia udah ada di depan kamarnya atau dicantelin di pintu kamarnya. Oh, di handle itu ya. Dia ada free laundry tapi dia nggak naruh di depan kamarnya, kita bel kamarnya. Oh iya, oke saudara. Jadi kenal di waktu masuk di hotel itu diajak host tour ya namanya ya. Iya. Dari departemen ke departemen, dari satu departemen ke departemen gitu ya. Iya. Nah sekarang setelah laundry kamu kemana lagi? Aku setelah incas di laundry aku pindah lagi ke houseman. Houseman itu apa? Houseman itu sama sih Pak kayak di public area, cuman tuh dia lebih fokusnya ke koridor yang ke room gitu. Oh, jadi tapi membersihkan kamar juga? Iya, enggak, guest lift itu tugas houseman, kayak pantry di floor itu kita harus meminimalisir tuh pantry-nya tuh gak boleh kotor. Oh, menjaga kebersihan pokoknya di area tapi di area koridor ya, nggak menambah ke lobby itu enggak ya. Jadi kita fokusnya hanya di koridor aja. Oh, itu namanya houseman ya, houseman floor, saudara. Nah, ternyata perempuan tapi dilatih menjadi houseman floor. Oke. Nah, selama jadi houseman floor itu pekerjaannya bersih-bersih atau ada sedikit dikenalkan bagaimana bedding gitu? Enggak sih Pak, cuman kalau misalkan ada tamu yang check out terus kita kalau misalkan ada tamunya ketinggalan barang ya kita ambil ke kamarnya, kita record ke bawah ke order taker. Kalau misalkan FO nanyain dan tamunya nunggu di lobby ya kita antar ke lobby ke tamunya. Oh gitu, misalnya ada barang ketinggalan, kalau tamunya hasil lobby kita antar. Kalau enggak disimpan di ada ruangan lost and found. Ada ruangan ada. Oke. Nah itu dari houseman floor berapa bulan? Ya kurang lebih sebulan lah. Sebulan doang ya. Nah setelah itu kan udah laundry sudah, houseman floor sudah. Setelah itu aku langsung ke order taker. Order taker ya. Jadi di kantor dong? Iya, aku ngetik di komputer. Jadi aku komunikasi juga sama departemen front office. Oh gitu. Nah kerjaannya apa sih sebenarnya order taker itu? Kalau misalkan aku nih pagi nge-record lost and found, terus di ND kan kalau room attendant mau ngebersihin kamar itu
paginya tuh pasti ada rekotan di Eni kan Pak. Nah di Eni itu pasti kita kirim ke LP itu semacam kayak security gitu loh Pak. Jadi kita ada rekotan gitu loh. Jadi ini sekarang Windra ini sekarang jadi order taker. Ya, order taker itu kerjanya tadi pagi-pagi dia udah cek-cek dulu lost and found ya. Tadi kalau ada barang-barang yang tertinggal atau hilang di hotel itu nggak khawatir akan hilang, betul tidak? Karena seperti ini itu petugas yang khusus order taker itu mengevaluasi, ngecek-cek tiap hari dicek. Nah, jadi barang-barang ketinggalan di hotel dicek, dikumpulkan, kalau masih ada tamunya telepon ya. Iya. Gimana prosesnya, gimana? Order taker proses menangani lost and found tadi. Kalau misalkan dari room attendant-nya tuh Pak, after dari kamar check-outan pasti kan kayak ada tuh barang-barang yang tertinggal. Nanti mereka setelah after semuanya selesai pekerjaan mereka, mereka mau pulang, mereka turun dulu ke order taker. Nanti mereka record nih dari kamar segini-segini ya. Nanti aku foto ke WhatsApp operasional di order taker aku. Nanti kita tulis nomor tag-nya. Nanti kita email ke tamunya bahwa di kamar ini tertinggal ini, nomor tag-nya ini. Jadi kalau misalkan nanti tamunya datang kembali, tamunya udah tahu nomor tag dia yang barangnya kehilangan. Nah, kita tinggal mencari nomor tag tersebut. Nah, di setiap nomor tag itu udah ada pertanggal, Pak. Jadi misalkan dia tanggal segini udah hilangnya tanggal segini nih, nomor tagnya segini. Nah, nanti kita tinggal cari di plastik, kita kan dijadiin satu. Jadi kita ambil, udah kita kasih ke lobby. Oke, nomor tag itu berdasarkan di sistem ya? Enggak, ditulis. Oh, ditulis. Ada booknya. Oh, ada buku besarnya, misalkan ini kita terus ada nomor urutnya lah gitu ya. Betul. Oh, gitu. Jadi saudara, ini pengalaman sudah luar biasa. Nah, bagaimana menangani tamu yang tamunya dikontak nggak bisa, email tidak ada, terus barang itu taruh di mana itu? Biasanya kalau misalkan dia tertinggal barang tuh dia pasti kayak informasiin dulu ke FO atau konsier Pak. Nanti konsier atau FO telepon ke kita bahwa di kamar ini ada kayak tinggalan barang atau tidak. Nah, kita kan ada di bukunya kan ada ini kalau misalkan kita udah email tuh kita contreng, ada di setiap kamar ini nih udah kita email, kita contreng. Kalau nggak ada emailnya, kita sampai nunggu dia datang lagi. Nah, kalau misalkan dia udah nanyain lagi ke FO, nah kita langsung aja, oh ini kamar yang ini yang kemarin ketinggalan barang, nah ini nggak ada emailnya. Nah, kalau misalkan tamunya udah mau nge-pick up atau mau ngambil, nah kita tinggal kasih aja ke konsier, nanti konsier yang akan follow up selanjutnya. Oh, itu ternyata begini saudara, kerja itu harus teliti ya, karena tamu-tamu yang sudah check out pun recordnya masih ada. Pernah nggak terjadi barang itu tidak diambil oleh tamunya, pernah nggak? Ada, kamu kan di situ 4 bulan ya? Udah 4 bulan jadi 3 bulan ya PKL ya. Iya. Order taker udah 2,5 bulan ya. Iya. Nah, terus ada dengar info kalau barangnya nggak diambil itu nanti punya hak siapa gitu, ada nggak? Kita pasti mau hak siapapun, kita pasti ada rekodnya Pak. Jadi misalnya tamunya ini namanya si ini, nanti ya nemuin ini. Kalau misalkan sampai nanti rilis kembali tamunya tidak menanyakan, barang tersebut akan rilis ke yang menemukan. Oh, jadi kalau nanti nggak diambil, ada jangka waktu berapa nanti? 3 bulan. 3 bulan doang? Iya, kalau misalkan barang itu 3 bulan, terus kalau misalkan barang penting semacam uang, handphone itu langsung ke duty manajernya, disimpan di SDD, SDD. Gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa ambil atau nanyakan. Oh, jadi ada tingkatan gitu. Iya. Ini ada barang cukup berharga, ada yang sangat berharga, gitu ya. Kalau berharga kayak semacam laptop, handphone, uang itu udah langsung ke duty manager. Oh, jadi di duty manager. Mungkin juga durasi keputusannya beda ya. Kalau barang biasa itu sampai 3 bulan, kalau makanan itu 24 jam. Oh, makanan? Ya, hanya 20 jam. Karena barang basi ya. Oke, saudara. Begitu telitinya petugas hotel untuk menangani barang yang tertinggal. Ada grade-nya. Kalau barang basi ya jangka waktunya durasinya hanya 24 jam, tapi kalau hanya buku bisa 1 bulan. Kalau barang lebih berharga lebih banyak, dan nanti kalau barang itu tidak diambil
oleh tamunya diikhlaskan, itu masuk ke hak yang menemukan dia. Iya. Luar biasa. Jadi saya tahu persis hotel, kalau di tempat saya itu setiap karyawan yang ditaruh di operasional itu seolah-olah punya klien masing-masing gitu. Nah, kamu sebagai anak PKL itu seperti apa pengalaman kamu? Kalau aku sih sebutnya bukan klien gitu ya, memang kayak dia tuh kenal kita karena kita sering ketemu sama dia. Jadi dia kayak mengingat kayak, oh ini sering ketemu sama aku gitu. Terus ada pernah tamu dia ketemu aku, dia say hi ke aku. Aku belum hi ke dia tapi dia udah hi ke aku kayak hi. Artinya kamu sudah dikenal ya? Iya. Terus aku bilang hi. Terus aku tanya balik ke dia, how are you today? Kata dia, I'm good, so amazing. Kata dia gitu, for today. Kata dia gitu. Oh, terus aku kayak apa sih nanya ke dia. Terus, sorry Mister, you have laundry for today. Kata dia, oh for today, oh no. Kata dia gitu. Maybe yesterday. Orang mana itu? Orang mana? Orang Korea kalau nggak salah. Oh gitu saudara. Ada dua apa temen aku? Orang Korea sama satu dia semacam orang apa ya? Cina apa? Tapi dia gak bisa apa sih, dia tuh bisanya cuma bahasa kayak Cina gitu loh Pak. Jadi dia bahasa Inggrisnya tuh agak kurang. Jadi kita pakai bahasa gesture aja ya? Iya, jadi yang formal aja yang dia ngerti. Oh gitu. Jadi udah kamu PKL 3 bulan sudah punya 2 orang asing yang kenal ya. Nah, saudara, ternyata ini dia dulu waktu di sekolah ini bahasa Inggrisnya kacau ini. Tapi semenjak di sana di industri, nah tadi sendiri kalian tahu sendiri ya. Nah, ini tadi karena ini Windra, ini ada kepentingan lain katanya ya, makanya semoga ini obrolan saya bersama murid saya itu menjadikan referensi bagi siapa saja yang mempelajari dunia perhotelan dan akan PKL ya. Begitulah prosedur dan ketelitian di dunia industri itu sangat penting. Ya, saya pikir ini saja dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, Windra.